Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok Yofi, Tabita, dan Wiliandi ingin menceritakan mengenai kisah hidup Yusuf yang dijual ke Mesir. Kisah ini diambil dari kitab Kejadian pasal 37 sampai dengan pasal ke-41. Dalam video ini, kami akan menceritakan mengenai siapa itu tokoh Yusuf sebenarnya dan apa alasan Yusuf sampai dia dibenci oleh saudara-saudaranya. Lalu, apa yang saudaranya perbuat terhadap Yusuf. Setelah itu, kami akan menceritakan mengenai kronologi Yusuf bisa sampai ke Mesir dan bagaimana kehidupan Yusuf selama di Mesir. Mari kita masuk ke topik pertama. Jadi, siapa itu Yusuf? Kisahnya ini ditulis dalam Kejadian pasal 37. Yusuf adalah salah satu tokoh Alkitab yang kisah hidupnya paling menginspirasi banyak orang. Yusuf adalah anak ke-11 dari ke-12 anak Yakub. Ia adalah anak pertama dari istri yang paling dikasihi Yakub, yaitu Rahel. Pada saat cerita ini ditulis, ia berumur 17 tahun. Sehari-hari, ia mengembalakan kambing domba bersama dengan saudara-saudaranya. Lalu, mengapa Yusuf dibenci oleh saudara-saudaranya? Yusuf adalah anak pertama dari Rahel, istri yang paling dikasihi oleh Yakub. Ia lahir setelah Yakub dan Rahel menanti selama belasan tahun. Terlebih lagi, Yusuf lahir pada masa tua Yakub. Itulah sebabnya Yakub sangat mengasihi Yusuf dan terkesan memanjakannya. Bahkan, Yakub sampai menyuruh untuk membuatkan jubah maha indah bagi Yusuf. Hal inilah yang membuat saudara-saudara Yusuf membencinya dan tidak mau bersikap ramah terhadapnya. Apa yang sebenarnya terjadi sehingga Yusuf bisa sampai ke Mesir? Peristiwa pertama. Pada suatu hari, Yusuf bermimpi, dan ia menceritakan mimpinya itu ke saudara-saudaranya. Dalam mimpinya, ia dan ke-11 saudaranya sedang mengikat gandum di ladang. Tiba-tiba, berkas gandum miliknya berdiri tegak, sementara berkas gandum milik saudara-saudaranya datang lalu sujud menyembah kepada berkas gandum miliknya itu. Itu mimpi pertama. Dalam mimpi keduanya, Yusuf melihat ada matahari, bulan, dan ke-11 bintang sujud menyembah kepadanya. Peristiwa kedua. Saudara-saudaranya yang sudah benci kepadanya malah jadi semakin benci setelah mendengar mimpinya itu, karena mereka mengira Yusuf ingin menjadi raja dan berkuasa atas mereka. Peristiwa ketiga. Hari itu, Yusuf disuruh Yakub untuk mengembalakan kambing domba bersama saudara-saudaranya. Namun, saudara-saudaranya telah pergi lebih dulu. Maka pergilah Yusuf menyusul saudara-saudaranya. Tanpa sepengetahuan Yusuf, saudara-saudaranya telah membuat rencana untuk membunuh dia. Sesampainya Yusuf bersama mereka, kakak tertua mereka, Ruben, menyarankan untuk tidak membunuh Yusuf, dengan maksud Ruben akan menolong Yusuf dan akan membawanya pulang nanti. Akhirnya mereka hanya menanggalkan jubah Yusuf dan melemparkannya ke sumur yang tidak berair. Namun, saudara-saudaranya yang lain merasa tidak ada untungnya bagi mereka jika hanya membuang Yusuf, sehingga mereka menjual Yusuf kepada orang Midian. Mereka menyembelih kambing dan melumburkan darah kambing itu kepada jubah Yusuf untuk dibawa kepada Yakub. Mereka bercerita seolah-olah Yusuf telah tewas diterkam oleh hewan buas. Peristiwa keempat. Sudah sempat disinggung sebelumnya bahwa Yusuf dijual kepada orang Midian. Ia dijual seharga 20 shikal perak. Yusuf dijual sebagai budak di rumah seorang pegawai istana Mesir bernama Potifar. Peristiwa kelima. Yusuf sampai di Mesir. Seperti yang sudah disampaikan sebelumnya, Yusuf akhirnya tiba di Mesir. Lalu, bagaimana kehidupan Yusuf selama di Mesir? Yusuf di rumah Potifar. Di Mesir, Yusuf menjadi budak di rumah seorang pegawai istana Firaun yang bernama Potifar. Tuhan menyertai Yusuf sehingga ia menjadi seorang yang berhasil dalam segala pekerjaannya. Yusuf juga mendapat kasih dari tuannya Potifar sehingga ia diberi kuasa atas rumah dan segala yang dimiliki oleh Potifar. Dan oleh sebab itu, berkat Tuhan juga ada atas rumah Potifar dan segala yang dimilikinya. Adapun Yusuf adalah seorang yang manis sikapnya dan elok parasnya. Hal ini membuat istri Potifar memandang Yusuf dengan birahi dan beberapa kali mengajak serta membujuk Yusuf untuk tidur dan bersetubuh dengannya. Tetapi Yusuf selalu menolak ajakan itu. Suatu hari, saat tidak ada siapapun di rumah, istri Potifar memegang jubah Yusuf dan bermaksud mengajak Yusuf untuk tidur dengannya. Tetapi sekali lagi, Yusuf menolak dan meninggalkan bajunya di tangan perempuan itu dan lari keluar.
Melihat Yusuf meninggalkan bajunya dalam tangannya, perempuan itu kemudian memanggil seisi rumah itu, lalu menyebarkan fitnah bahwa Yusuf telah mencoba untuk mendekatinya untuk tidur dengannya. Tetapi karena ia berteriak sekeras-kerasnya, maka ditinggalkannya lah bajunya dan lari keluar. Hal ini diceritakan kepada Potifar yang kemudian membangkitkan amarah Potifar. Yusuf kemudian ditangkap dan dipenjarakan di tempat tahanan raja dikurung. Mari kita bahas kehidupan Yusuf selama ia dipenjara. Seperti yang kita ketahui, Yusuf dipenjara akibat tuduhan dari istri tuannya Potifar. Di sana Tuhan tetap menyertai dan melimpahkan kasih-Nya kepada Yusuf sehingga ia menjadi kesayangan bagi kepala penjara dan dipercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf. Segala yang dikerjakan Yusuf pasti dibuat Tuhan berhasil. Suatu hari, juru minuman dan juru roti dari Firaun membuat kesalahan yang membuat mereka ditahan di tempat yang sama di mana Yusuf dikurung. Kepala juru roti dan juru minum kemudian bermimpi dan masing-masing dari mimpi mereka itu memiliki arti sendiri. Mereka kemudian menceritakan mimpi itu kepada Yusuf yang kemudian diartikan oleh Yusuf. Mimpi juru minuman adalah baik, yaitu bahwa ia akan keluar dari penjara ini dan akan kembali melayani Firaun seperti dahulu. Adapun mimpi dari juru roti adalah kebalikan dari mimpi juru minuman, yaitu ia tidak akan kembali ke jabatannya, melainkan ia akan digantung oleh Firaun. 3 hari kemudian, tafsiran Yusuf yang ditakbirkan kepada mereka benar terjadi. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. 2 tahun kemudian, bermimpilah Firaun yang membuatnya gelisah dan memanggil semua orang yang sekiranya dapat mengartikan mimpinya. Tetapi tidak ada satupun yang bisa. Juru minuman yang sebelumnya bermimpi dan diartikan oleh Yusuf kemudian memberitahu bahwa Yusuf dapat mengartikan mimpi dan apa yang dikatakannya benar terjadi. Yusuf kemudian dipanggil untuk menghadap Firaun dan mengartikan mimpi Firaun. Yusuf menyampaikan bahwa Allah telah memberitahukan kepada Firaun apa yang hendak dilakukannya, yaitu bahwa akan datang 7 tahun kelimpahan di tanah Mesir, kemudian akan timbul pula 7 tahun kelaparan. Oleh karena itu, Firaun perlu mengangkat seorang yang dapat mengatur penyimpanan segala bahan makanan selama 7 tahun kelimpahan itu untuk persediaan dalam 7 tahun kelaparan yang akan datang, supaya tanah Mesir jangan binasa karena kelaparan itu. Yusuf diberi kuasa atas tanah Mesir. Tafsiran Yusuf atas mimpi Firaun dianggap baik oleh Firaun, sehingga ia menjadikan Yusuf sebagai orang kedua di Mesir, serta mengangkat dan melantik Yusuf menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Yusuf berumur 30 tahun ketika ia menghadap Firaun, raja Mesir itu. Firaun menamai Yusuf Zafnat Paaneah. Ia kemudian memberikan Asnat, anak Potifera, imam di On, sebagai istri dari Yusuf. Sebelum datang tahun kelaparan itu, lahirlah 2 orang anak laki-laki bagi Yusuf. Yang sulung diberi nama Manasye, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah bapakku. Adapun yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraanku. Setelah lewat 7 tahun kelimpahan, mulailah datang 7 tahun kelaparan seperti yang dikatakan Yusuf. Dalam segala negeri ada kelaparan, tetapi di seluruh tanah Mesir ada roti. Demikianlah Allah membuat Yusuf menjadi berkat bagi tanah Mesir yang menyelamatkan negeri itu dari binasa akibat kelaparan.
Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Di sini kita masuk ke dalam sesi game. Di sini kami membuat game dengan tema kuis. Dengan tipe kuisnya adalah kuis Alkitab sesuai dengan tema PPT kami, itu bercerita tentang tokoh Alkitab Yusuf. Di sini game hanya akan dapat dimulai jika mengklik tombol ayo main. Jika mengklik tombol lain atau tempat lain, dia tidak akan mau masuk ke halaman soal. Ayo main. Kini akan langsung muncul nomor soal dan pilihan jawaban. Jika kita ngeklik jawaban yang salah, maka akan muncul animasi salah seperti ini. Nah, dan jika kita mengklik animasi salah lagi, maksudnya jawaban salah, dia akan muncul animasi salah seperti yang tadi. Dan jika kita mengklik jawaban yang benar, dia akan muncul animasi benar dan akan action ke halaman berikutnya atau ke soal berikutnya. Soal yang pertama adalah Yusuf adalah anak dari, jelas Yusuf adalah anak dari Yakub. Lalu soal yang kedua adalah Yusuf adalah anak ke-11 dari Yakub. Lalu soal berikutnya adalah Yusuf dijual ke Mesir menjadi seorang budak oleh saudara-saudaranya. Dia dijual kepada orang Midian bernama Potifar. Masuk ke soal yang keempat. Apa nama yang diberikan Firaun kepada Yusuf? Nama yang diberikan Firaun kepada Yusuf adalah Zabnat Fa'anea. Nama ini diberikan Firaun kepada Yusuf karena Yusuf berhasil mengartikan mimpi Firaun yang menyelamatkan bangsa Mesir pada saat itu. Lalu soal yang terakhir, soal yang kelima adalah siapa nama anak pertama Yusuf? Di sini pilihannya ada Manasye, ada Efraim, ada Tabita, dan ada Yopi. Yang jelas bukan Tabita dan Yopi, jadi pilihannya adalah antara Manasye dan Efraim. Di sini anak pertama Yusuf adalah Manasye. Ya, terima kasih sudah bermain. Sekian presentasi game dari kelompok kami dan presentasi PPT dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati.